Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan coba membahas soal P3K kompetensi teknis tentang prinsip-prinsip penilaian. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan soal-soal latihan terkait P3K. Soal yang pertama, Andre adalah siswa kelas 11 IPA. Berdasarkan hasil penilaian akhir, Andre memperoleh nilai tertinggi di kelasnya, yang artinya Andre mendapat peringkat 1. Pak Imam adalah wali kelas Andre. Pak Imam berpendapat bahwa seharusnya yang mendapat peringkat 1 adalah Selvi, karena Selvi lebih rajin dari Andre. Pak Imam melanggar prinsip penilaian apa? Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, ada nilai tertinggi yang berarti akan mendapat peringkat 1. Sedangkan di sini Pak Imam berpendapat ya. Jadi hanya berpendapat atau pandangannya Pak Imam saja. Jadi di sini ada unsur subjektivitas. Jadi Pak Imam melanggar prinsip penilaian objektif. Kenapa tidak adil? Nah, adil itu sendiri artinya tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi. Nah, di sini tidak disebutkan ya teman-teman. Jadi hanya disebutkan tentang kriterianya saja tadi yang jelas. Nah, itu kan kriteria itu masuk ke prinsip objektif. Jadi jawabannya yang tepat. Soal nomor 2, Novi mendapat nilai 80 untuk mata pelajaran seni budaya karena Novi merupakan anak kepala sekolah di mana guru A mengajar, sedangkan Reni mendapat nilai 70, padahal Reni lebih unggul daripada Novi di mata pelajaran seni budaya. Guru A bertentangan dengan prinsip penilaian yaitu objektif, adil, sahih, terbuka, atau valid. Nah, kalau di soal yang pertama tadi itu terkait prinsip penilaian objektif ya teman-teman, karena penilaiannya didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Kalau tadi kan jelas ya teman-teman ada subjektivitasnya dari Pak Imam. Nah, kalau yang nomor 2 ini ada keterangan atau kata kunci anak kepala sekolah. Nah, anak kepala sekolah di sini berarti terkait status sosial ekonomi. Jadi jawabannya adalah yang adil. Tadi udah dijelaskan sedikit ya teman-teman tentang pengertian adil itu artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang, gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi. Nah, untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal atau mengingat yang adil dan objektif itu seperti apa. Nah, kalau yang adil saya buat singkatan ada unsur gasbay. Nah, G-nya itu untuk gender, A-nya agama, S-nya suku, B-nya budaya, A-nya adat istiadat, dan E-nya ekonomi. Jadi ekonomi di sini mencakup status sosial ekonomi ya teman-teman. Karena kalau S lagi nanti singkatannya gasbas nanti kurang bisa memudahkan ingatan ya teman-teman. Jadi gasbay seperti itu. Gender, agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosial ekonomi. Jadi kalau dalam soal menyebutkan salah satu dari gasbay itu udah pasti terkait dengan prinsip penilaian adil. Begitu ya teman-teman. Soal nomor 3. Dalam pelajaran penjasgas, guru menilai kompetensi permainan sepak bola menggunakan tes praktek langsung. Jika menggunakan tes tertulis, maka tes tersebut dikatakan melanggar prinsip adil, sahih, terbuka, menyeluruh, atau sistematis. Nah, di sini sudah jelas ya teman-teman, guru mau menilai kompetensi permainan. Berarti kan yang seharusnya digunakan adalah tes praktek langsung. Tapi yang dilaksanakan tes tertulis, maka ini melanggar prinsip yang B ya teman-teman, melanggar prinsip sahih atau valid. Ini sama aja. Valid artinya adalah penilaian itu didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, kalau tes keterampilan praktek berarti harusnya ya dengan penilaian praktek langsung. Kalau untuk mengukur pengetahuan atau kognitif, berarti di situ bisa menggunakan tes tertulis atau tes lisan atau penugasan. Jadi yang paling tepat untuk soal nomor 3 itu adalah jawabannya yang B, sahih. Soal selanjutnya,
Pada tahun ajaran baru, guru bahasa Indonesia menerangkan tentang kesepakatan pemberian nilai dengan bobot masing-masing aspek, misalnya partisipasi kehadiran diberi bobot 20%, tugas individu dan kelompok 20%, ujian tengah semester 25%, ujian akhir semester 35%. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Objektif, B. Sistematis, C. Akuntabel, D. Terbuka, E. Menyeluruh. Nah, dalam soal sudah jelas ya teman-teman, di sini diberitahu pada tahun ajaran baru itu ada kesepakatan pemberian nilai. Jadi siswa kan tahu partisipasi kehadiran itu dapat bobot 20%, tugas individu dan kelompok itu 20%, ujian tengah semesternya 25%, dan ujian akhir semesternya 35%. Jadi di sini dari awal pembelajaran siswa sudah tahu. Jadi sesuai dengan prinsip terbuka ya teman-teman. Nah, pengertian terbuka itu sendiri artinya prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Soal nomor 5. Guru fisika melakukan KBM secara terencana. Guru menjelaskan materi tiap pertemuan, memberikan tugas, mengadakan ulangan harian, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Semua dilaksanakan secara terus-menerus dan bertahap. Dan dari setiap tahap tersebut, guru mengumpulkan informasi yang akan diolah untuk menghasilkan nilai. Contoh tersebut masuk ke dalam prinsip objektif, sistematis, akuntabel, terbuka, atau menyeluruh. Nah, di sini kita menemukan kata kunci ya teman-teman, yaitu terus-menerus dan bertahap. Berarti kan dilakukan tidak hanya sekali dua kali, tapi ada tahapannya yang harus dilalui. Nah, di sini dari guru menjelaskan materi, kemudian ada tugas, ulangan harian, ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Berarti guru tersebut menerapkan prinsip sistematis ya teman-teman. Soal ke-6, guru pendidikan kewarganegaraan dapat menjelaskan secara benar kepada peserta didik saat ada yang protes mengenai nilai yang mereka dapat. Tidak hanya itu, namun juga tentang proses penilaian, teknik penilaian, prosedur, dan hasil yang sesuai dengan kenyataan kemampuan hasil belajar peserta didiknya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip objektif, sistematis, akuntabel, terbuka, atau menyeluruh. Nah, kalau di sini ada protes mengenai nilai, berarti kan di situ sudah terjadi ya teman-teman. Dan di sini guru tuh bisa menjelaskan tentang prosesnya, teknik penilaiannya, prosedur maupun hasil. Berarti sesuai dengan prinsip akuntabel. Artinya apa? Guru itu dapat mempertanggungjawabkan nilai yang didapat peserta didik tersebut. Soal berikutnya, setelah melaksanakan ujian, peserta didik yang sudah mencapai kriteria minimal berarti tuntas, kemudian dapat melanjutkan pembelajaran untuk mencapai kompetensi berikutnya. Sedangkan peserta didik yang belum mencapai kriteria minimal wajib menempuh remedial. Hal ini sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Sistematis, C. Akuntabel, D. Menyeluruh, dan yang E. Beracuan kriteria. Nah, pilihan jawaban mana yang paling tepat? Nah, di sini disebutkan yang sudah mencapai kriteria minimal tuntas dan yang belum mencapai kriteria minimal berarti remedial. Ada kata-kata kriteria, berarti sudah jelas jawabannya adalah yang E, beracuan kriteria. Artinya di sini ada ukuran pencapaian kompetensi ya teman-teman. Yang tuntas bisa lanjut, yang belum berarti harus remedial. Jawabannya berarti beracuan kriteria. Soal ke-8, Pak Ari seorang guru sejarah yang sudah tidak muda lagi. Karena pandemi, ia kesulitan dalam menyampaikan materi kepada peserta didiknya. Dengan demikian, ia langsung memberikan penilaian berdasarkan ingatannya terhadap kemampuan peserta didiknya. Hal ini bertentangan dengan prinsip A. Terbuka, B. Terpadu, C. Sistematis, D. Akuntabel, E. Beracuan kriteria. Nah, di sini Pak Ari itu langsung memberikan penilaian karena ia merasa kesulitan dalam menyampaikan materi. Berarti bertentangan dengan prinsip terpadu ya teman-teman. Terpadu itu sendiri artinya penilaian tidak dapat terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Jadi kalau mau ada penilaian berarti harus ada kegiatan pembelajaran atau ada penyampaian materi ya teman-teman. Ya, soal selanjutnya. Nomor 9.
Bagi guru, hasil penilaian berfungsi untuk melihat seberapa besar keberhasilan metode pembelajaran yang digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan ke depan, serta memberikan pengukuran prestasi belajar kepada peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip penilaian A. Terbuka, B. Terpadu, C. Sistematis, D. Bermakna, E. Beracuan kriteria. Nah, kalau ada kata-kata berfungsi, berarti kan ada maknanya ya teman-teman, atau ada manfaatnya, atau ada fungsinya. Berarti sesuai dengan prinsip bermakna. Nah, soal yang terakhir, penilaian diambil dengan mencakup seluruh aspek kompetensi peserta didik, seperti sikap, pengetahuan, keterampilan, dan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, termasuk mengumpulkan berbagai aktivitas belajar peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan prinsip A. Terbuka, B. Terpadu, C. Sistematis, D. Menyeluruh, atau yang E. Beracuan kriteria. Nah, kalau penilaian di sini mencakup seluruh atau semua aspek kompetensi dari sikap, pengetahuan, keterampilan itu diambil, berarti sesuai dengan prinsip menyeluruh ya teman-teman. Baik, sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan dapat lolos P3K. Amin. Jangan lupa like, comment, subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.